Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus bisa melaksanakan kewajiban melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang mana kitab beliau biasa disebut dengan kitab Al-Arwah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hanya saja kitab yang kita baca ini sudah versi ringkasannya dan sudah menjadi versi terjemahannya. Jadi bisa dibeli kitabnya, judulnya Wisata ke Surga, Mengenal Surga Lebih Dekat. Ini bisa dibeli kitab. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang ingat kita terakhir sampai mana? Mungkin sebelum Ramadan. Sampai mana? Terakhir kita sampai kunci surga. Kunci surga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dalam bab yang berikutnya, yaitu stempel surga dan surat pernyataan yang dicap untuk para penghuninya menjelang kematian dan saat memasuki surga. Jadi stempel surga. Insyaallah, semoga kita dapat stempel surga ya. Amin. Beliau memulai bab ini dengan sebuah ayat yang insyaallah sudah kita hafal semua, dalam surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti tersimpan dalam illiyyin, kitab illiyyin. Jadi kalau orang-orang yang baik, orang-orang beriman, namanya itu di dalam kitab illiyyin. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan illiyun? Illiyun adalah kitabum marqum, kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Baik. Kalau orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, namanya ditulis di kitab apa namanya? Sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Wailu yawma idzil lil mukatsibin. Jadi kalau orang yang baik ditulis di kitab illiyyin, kalau orang buruk dalam kitab sijjin. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang terkenal dan sangat panjang. Hadis yang mengisahkan tentang bagaimana proses manusia berpisah dengan kehidupan dunia. Dan mungkin sebagian kita sudah mendengar hadis ini. Hadis yang dikenal dengan hadis Bara' ibn Azib. Jadi kalau kita dengar istilah hadis Bara' bin Azib, biasanya langsung dalam benak kita ini hadis ini.
hadis tentang proses peralihan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kata Bara ibn Azib, beliau bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila janazatin. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa huwa yulhadu lahu. Kata Bara, suatu saat kita ini keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk menggiring jenazah, sampai di kuburan. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk, sedangkan si jenazah ini sedang dikuburkan. Lalu Rasulullah SAW beliau mengatakan, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr, a'udzu billahi min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau mengucapkan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, ista'idu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kalau riwayat ini ditulis di sini, Nabi berdoa untuk dirinya, a'udzubillahi min adzabil qabr. Dalam riwayat lain, Nabi memerintahkan para sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Ista'idu billahi min adzabil qabr. Yang jelas intinya adalah kita dimotivasi untuk minta perlindungan dari azab kubur. Kemudian beliau kembali berbicara, innal mu'mina idza kana fi iqbalin min al-akhirati wa inqita'in min ad-dunya nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun wa hanut hatta yajlisu minhu maddal basari thumma yajibu malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang beriman, tatkala dia hendak menuju kehidupan akhirat dan terputus dengan kehidupan dunia, artinya pas lagi sakaratul maut, hendak menuju kehidupan akhirat dan terputus dengan kehidupan dunia, datanglah para malaikat dari langit, wajahnya putih, bidul wujuh, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Bayangkan wajah mereka putih cerah seakan-akan matahari, dan malaikat sangat banyak. Kemudian bersama mereka kain kafan dan pewangian. Akhirnya mereka duduk sepanjang mata memandang. Banyak sekali malaikat. Malaikat turun, bayangin kita lagi sakaratul maut, datang para malaikat yang wajahnya cerah, membawa kain kafan dan membawa wewangian. Barulah setelah itu datang malaikat maut, kemudian duduk di sisi kepala orang mukmin tadi. Lalu malaikat maut ini dia mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut jiwa ini adalah jiwa yang baik, keluar menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi siqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hamut. Kemudian akhirnya rohnya ini keluar dari tubuhnya seperti keluarnya tekok yang air dari tekok yang mengalir. Pernah ya melihat tekok, biasanya teko-teko Cina atau yang bagus, yang airnya keluarnya halus lembut, begitu mengalir. Kemudian
para malaikat yang di sekitarnya mengambil ruh tadi, langsung sigap mengambil ruh tadi dan dimasukkan ke dalam kain kafan dan diberikan wewangian. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh. Diberi wewangian sampai akhirnya ruh tadi sangat wangi sekali. Karena wanginya ini sangat wangi. Dan wangian ini, wanginya itu sesuatu yang sangat wangi di muka bumi ini. Sesuatu yang sangat wangi di muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha fala yamurruna yakni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib. Kemudian akhirnya dibawa ke langit. Dibawa ke langit sampai ketika ke langit itu bertemu dengan para malaikat. Tatkala bertemu dengan para malaikat, malaikat bertanya, "Ma hadha ar-ruh at-tayyib?" Ini siapa ruh yang baik ini? Akhirnya malaikat yang bawa ruh ini mengatakan, "Fulan ibni fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya." Ruh ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan nama terbaik ketika dia hidup di dunia. Artinya kita ini kalau seandainya punya anak, berikan nama yang terbaik. Kalau kita memberikan julukan kepada seseorang, berikan julukan yang terbaik. Karena kadang kita ini memberikan julukan kepada seseorang, julukan yang gak baik. Apalagi kalau seandainya teman nongkrong gitu. Kadang nama teman itu tidak baik disebutkannya. Apa misalkan namanya, saya punya teman dipanggil Cumli. Apa? Namanya nama tidak baik. Kita kalau seandainya memberikan nama, kasih nama yang terbaik. Kalau ingin menjuluki orang, juluki dengan julukan yang baik. Nanti ketika dibawa oleh para malaikat ini, disebutkan nama yang terbaik ketika dia di dunia. Sampai akhirnya dia sampai ke langit dunia. Tadi kan perjalanan nih, di tengah-tengah perjalanan itu ketemu malaikat ini, ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Ruhnya fulan ibn fulan, ruhnya fulan ibn fulan. Sampailah ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, fayuftahu lahum, fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'il lati fiha Allah azza wa jalla. Akhirnya sampai ke langit dunia, minta izin kepada penjaga langit dunia, langit pertama nih. Akhirnya diizinkan. Rohnya adalah roh yang baik. Kemudian dia naik ke langit yang berikutnya. Di tengah perjalanan ke langit yang kedua, selalu ditanya, ini siapa? Yang baik ini siapa? Fulan ibn fulan. Lalu naik kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Sampai langit yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin wa a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan." Kata Allah, tulislah nama hambaku ini di kitab Illiyyin. Semoga kita termasuk yang ditulis namanya kitab ini. Wa a'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya aku menciptakan dia dari bumi atau dari tanah. Kembalikan dia ke tanah karena aku menciptakan dia dari tanah, dan aku akan mengembalikan dia dari tanah, dan aku akan membangkitkan dia lagi dari tanah. Kita diciptakan dari tanah, nanti kita akan dikuburkan di tanah, nanti juga kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah ketika di padang mahsyar. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Akhirnya ruhnya dibalikan ke jasadnya tadi yang sudah dikuburkan. Fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ruhnya sudah ditaruh di jasadnya, datang dua malaikat.
Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan datang malaikat yang perawakannya aswadani azraqan, hitam badannya, matanya biru. Ngeri nggak kira-kira? Hitam badannya, tapi matanya biru. Dan dia bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabb? Lalu orang beriman ini mengatakan, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya lagi, Madinu, apa agama? Agama. Lalu dia menjawab, agamaku adalah Islam. Ditanya lagi, siapa seseorang yang sudah diutus kepadamu? Lalu dia menjawab, yang sudah diutus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 malaikat ini bingung. Kenapa kamu bisa jawab? Wa ma'ilmu. Kenapa kamu bisa jawab? Kenapa kamu bisa tahu? Ilmunya dari mana? Lalu dia mengatakan, saya dulu ketika di dunia qara'tu kitab Allah, membaca Al-Quran. Dan saya beriman dan saya mempercayai isi dari Al-Quran. Jadi ternyata yang bisa jawab pertanyaan malaikat di alam kubur adalah mereka yang membaca Al-Quran, tidak hanya membacanya, beriman atas isi di dalam Al-Quran dan mempercayainya. Karena kalau seandainya baca saja, orang-orang non-muslim pun terkadang mereka baca Al-Quran. Apalagi orang-orang orientalis, jangankan baca, mereka itu hafal Al-Quran. Bahkan mereka hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kemudian menjadikan mereka bisa jawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan tidak mempercayai isi Al-Quran. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba ada yang menyeru dari langit. An sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ini indah sekali. Tiba-tiba ada yang memberitahu dari langit, setelah benar hambaku, telah jujur hambaku, berikan dia kasur dari surga, berikan dia pakaian dari surga, dan bukakan dia pintu surga. Wah, nikmat sekali. Ini kita sekarang duduk di sini, ini kursi enak banget nih. Ini bukan kursi kayak gini, kursinya dari mana? Surga. Pakaiannya dari surga. Di depan mata kita dibukakan pintu surga. Indah sekali. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian akhirnya berhembus angin dari surga. Dia mencium bau, sudah mencium bau surga. Gimana coba? Sudah langsung mencium bau surga, dan kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas mata memandang. Kemudian setelah itu datang seseorang yang wajahnya baik, pakaiannya baik, dan aromanya juga baik. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Orang ini mengatakan, bergembiralah, bergembiralah, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqul lahu man anta. Loh, ini siapa? Tiba-tiba datang di kuburan saya, gitu. Tiba-tiba datang di alam kubur saya. Saya adalah amal solehmu. Saya adalah amal solehmu. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, aqimis sa'ah, cepat-cepat kiamat ya Allah. Dia minta cepat-cepat kiamat. Kalau bisa besok kiamat, besok kiamat. Atau kalau bisa hari ini kiamat, hari ini kiamat. Kenapa? Karena dia sudah cium bau surga, sudah melihat surga. Lalu dia mengatakan, ya Allah, cepat-cepat kiamat biar saya bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Kembali kepada keluargaku dan hartaku. Subhanallah.
Kita ketika di alam kubur, kira-kira berapa lama? Nggak ada yang tahu. Anggaplah Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Sekarang aja tahun berapa? 1470 apa? 40. 1400 tahun lebih. Di mana beliau? Di alam kubur. Lama nggak tidak bertemu dengan keluarga? Lama. Hidupnya hanya berapa tahun? 63 tahun. Makanya orang yang di alam kubur ini dia mengatakan, ya Allah, cepat-cepat kiamat, saya rindu dengan keluarga saya. Kebayang? Kita walaupun nikmat melihat surga, tapi kan tidak bersama dengan keluarga kita. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, cepat-cepat kiamat biar saya bisa kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Wah, harta dibawa mati kan? Kan katanya harta tidak dibawa mati. Padahal di sini Nabi mengatakan, orang ini mengatakan sehingga saya kembali kepada keluarga saya dan harta saya. Artinya harta dibawa mati. Tentunya harta yang memang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia sedekahkan, harta yang sudah dia investasikan untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau seandainya hartanya dia tidak gunakan di jalan Allah, dia nggak bakal dapat hartanya. Yang ada hartanya menjadi apa? Ahli, untuk ahli waris, menjadi warisan. Makanya ada orang terkaya di Arab Saudi, hartanya langsung diberikan kepada keluarganya, langsung banyak dia sedekahkan. Dia orang terkaya, tapi dia akhirnya menjadi miskin. Jadi miskin. Dia ingin menggunakan hartanya nanti di akhirat. Percuma kita banyak hartanya, tiba-tiba meninggal, kita nggak pakai, yang pakai ahli waris kita. Mending akur. Kalau seandainya mereka ribut, wah, pusing lagi kan. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang mukmin ini, yang kita bertemu dengan yang berperawakan baik, dibukakan pintu surga, lalu kita rindu untuk bertemu dengan keluarga kita. Semoga keluarga kita juga masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW beliau kembali bercerita, wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalan min al-akhirah. Kalau tadi bercerita tentang orang beriman, sekarang bercerita tentang orang kafir. Kalau orang kafir, kata Nabi, ketika dia hendak berpisah dengan kehidupan dunia dan hendak menuju kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Mereka didatangi malaikat yang wajahnya hitam. Wajahnya apa? Hitam. Ma'hum al-musuh fayajlisuna minhu maddal basar. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Malaikat maut, kalau tadi yang pertama orang mukmin itu membawa kain kafan yang putih yang bersih, kalau ini kain yang kasar dan sesuatu yang sangat bagus. Kemudian mereka duduk sepanjang mata memandang, akhirnya turun malaikat maut. Lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah. Keluar kemana? Kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar itu. Ente keluar menuju kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatufarraqu fi jasadihi fayantazuha kama yuntaza'u as-saffudu minas sufil mablul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya ini diambil. Kalau tadi seperti apa? Air yang keluar dari teko. Kalau ini dipaksa keluar. Kayak kita menarik sesuatu yang kotor dari sebuah pakaian. Tarik. Kita kadang ada dipakai itu yang kotor, misalkan karena lumpur atau apa, ditarik. Dipaksa oleh para mereka.
Fayakhudhuha, kemudian akhirnya ruhnya diambil. Keluar sedikit, ambil langsung diambil semua ruh. Bagaimana bentuk ruhnya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah keluar dimasukkan ke dalam kain yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ardh. Ruhnya dimasukkan ke dalam kain kafan tadi yang kasar tadi, dan akhirnya kain kafan ini diberikan sesuatu yang sangat bau dan menjadi sesuatu yang sangat bau sekali, sesuatu yang sangat bau di muka bumi ini. Kita kalau cium bau paling gak enak apa, Pak? Apa misalnya? Bau apa? Kadang kita kalau seandainya lagi ke Anyer tuh, lewat pabrik, bau kimia, bau banget ya. Bau kimia tuh bau banget. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk, lebih bau dibandingkan itu. Kita kalau cium bau kimia udah pusing. Ini jauh lebih bau. Sesuatu yang sangat bau di muka bumi. Kemudian fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith fayaqulu fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya hatta yuntaha biha ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Ada dibawa ke langit. Tatkala perjalanan ketemu banyak malaikat, para malaikat bertanya, ini siapa nih ruh yang buruk ini, siapa? Lalu disebutkan fulan ibnu fulan dengan nama yang terburuk. Kalau tadi dengan julukan terbaik, kalau ini dengan julukan yang terburuk, dengan nama yang paling buruk. Kenapa malaikat mengatakan siapa ruh yang buruk ini? Karena aromanya sangat bau. Kalau tadi aromanya wangi, kalau ini aromanya bau. Akhirnya malaikat mengatakan ini ruhnya jadi bau banget. Sampai akhirnya ke langit dunia, minta izin untuk melewati langit dunia, langit pertama, lalu tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah SAW dia mengatakan, membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyam. Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak unta masuk ke lubang jarum? Nggak mungkin. Ini maksudnya menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dan penghinaan untuk mereka. Orang kafir bisa nggak masuk surga? Bisa, tapi syaratnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak akan bisa. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Tulislah nama hambaku ini di dalam sijjin yang letaknya ada di kerak bumi, di bawah. Kalau iliyin ada di langit, kalau sijjin ada di bawah. Fatut tarahuruhu torha thumma qara'a wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Dan akhirnya ruhnya ini dilempar. Dan Nabi mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang musyrik kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ruhnya itu dilempar dari langit, lalu dia disambar oleh burung atau angin dan dilempar ke tempat yang jauh. Intinya dilempar. Kalau yang orang mukmin kan dibawa, kalau ini dilempar. Fatu'adu ruhu fi jasadi. Akhirnya ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkan. Ditanya, man rabbuka? Siapa Rabb? Lalu dia mengatakan apa? La adri. Aduh, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu madin. Apa agak? Lalu dia kembali menjawab, la. Aduh, saya tidak tahu. Ditanya lagi, siapa seseorang yang diutus kepadamu? Dia mengatakan, Kira-kira gimana? Ini orang gelagapan. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas samai an kadaba abdi fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Lalu tiba-tiba ada yang menyeru dari langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah dusta hambaku ini, berikan dia
kasur dari neraka. Berikan dia tempat duduk dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan dia pintu neraka. Fayatiha min harriha wa samumiha. Akhirnya karena dibuka pintu neraka, dia dapat hembusan dari neraka. Lalu dia mendapatkan bau dari neraka. Kita kalau seandainya jalan siang-siang jam 1, jam 2 Pak di luar. Kadang-kadang hembusan angin itu panas kan, panas. Apalagi kalau seandainya kita siang-siang jalan lewat pabrik-pabrik, udah mah hembusan panas, terus bau kimia. Kira-kira enak ya. Pasti kita gak kuat walaupun beberapa menit. Ini di alam kubur, udah mah dia ngelihat neraka, hembusan angin dari neraka yang begitu panas dan baunya sangat bau. Sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan nanti dia di akhirat. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlahu. Akhirnya disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya itu bertemu. Ini kan tulang rusuk kerak itu bertemu gimana kan? Mungkin gini. Sempitnya sampai bertemu. Lalu datanglah seseorang yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya juga sangat buruk dan aroma juga sangat buruk. Lalu dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Berikanlah kabar buruk kepada dirimu, ini adalah hari yang sudah dijanjikan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu? Orang ini menjawab, fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr fayaqulu ana 'amalukal khabith fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Ketika orang ini melihat wajahnya buruk, seakan-akan dia ingin membawakan kabar yang buruk, lalu dia mengatakan, saya adalah amal burukmu. Akhirnya tahu ini amal buruknya dia mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau segerakan kiamat. Beda kalau kita orang beriman mintanya apa? Cepat-cepat kiamat. Kalau ini jangan cepat-cepat kiamat. Kalau di alam kubur saja dia sudah bisa melihat nerakanya, kan udah kebayang tuh. Ini nanti kalau seandainya kiamat, saya adabnya kayak begitu. Baru anginnya saya udah kepanasan, baunya saya itu sangat bau. Apalagi saya kalau nyemplung ke situ, ya Allah jangan masukkan saya ke dalam api neraka. Bahkan kalau bisa saya diwafatkan, dihilangkan, jadikan tanah. Ya qulu ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah. Ngeri sekali. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis tentang bagaimana proses seseorang tatkala dia hendak berpisah dengan dunia dan hendak menuju kehidupan akhirat. Kalau seandainya kita selamat di alam kubur, maka insya Allah kita akan selamat di kehidupan berikutnya. Makanya kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Nabi SAW beliau mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur, agar kita semakin beriman kepada Allah, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Sering-sering ke alam, sering-sering ke kuburan. Bukan ke alam kubur. Sering-sering ke kuburan. Dengan kita mengatakan, ya Allah, kayaknya nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi saya di sini. Yang umurnya sudah 60, 70, apalagi yang 70, apalagi yang 80, ya. Pokoknya yang 80, 70, 80 tahun nak ke kuburan mengatakan, ya Allah, saya berapa tahun lagi ya? Atau mungkin bawa keluarganya, bawa anaknya misalnya, yang laki-laki khususnya. Mungkin Abi ini 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi ada di sini.
Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seandainya bawa jenazah ke alam kubur langsung lupa ini benda lagi seperti ini. Dan tidak memandang mana yang muda dan mana yang tua. Kadang ada anaknya yang duluan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala baru orang tuanya. Kita kalau seandainya ziarah kubur atau mengantar jenazah, kadang melihat batu nisan itu ada tulisannya. Lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Oh, ini masih muda. Oh, ini baru meninggal kemarin. Ini baru 10 tahun yang lalu. Ini 2 bulan yang lalu. Kelihatan. Dan itu menjadi motivasi kita untuk semakin bersemangat beribadah kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru hal yang meningkatkan keimanan kita adalah langsung melihat lapangan dibandingkan kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kadang bosan, apalagi dengarnya sudah berkali-kali ini hadis ini. Ustaz, gitu kayaknya udah sering banget dengar hadis ini. Biasa saja. Bahkan kadang terkesan bosan. Tapi kalau seandainya kita langsung datang kuburan, langsung ingat hadis ini. Oh, ini hadis Bara ibn Azib, ini kuburan ya sudah. Bentar lagi kita bakal di sini. Dan sangat cepat sekali. Apalagi sekarang sudah akhir zaman. Yang salah satu ciri-ciri akhir zaman, waktu itu berjalan sangat cepat. Sekarang terasa kan? Saya saja merasakan bedanya perjalanan waktu 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Mungkin awal-awal tahun 2000-an tuh kayaknya waktu terasa lama tuh. Pas saya masih kecil ya, pas saya masih waktu terasa lama karena mungkin proses menjalani hidupnya agak lama dibandingkan sekarang serba cepat. Kita kemana-mana cepat. Ke tempat jauh pun cepat. Kita mudik sekarang, dulu yang butuh perjalanan nggak lewat tol kan lama tuh. Itu perjalanan kayak lama. Sekarang cepat udah nyampe aja. Tiba-tiba udah nyampe, udah pulang lagi. Udah liburan, kerja lagi, liburan lagi, kerja terus. Tiba-tiba sekarang udah tahun 2020. Nanti tiba-tiba 2027, tiba-tiba 2028 seterusnya, tiba-tiba 2030. Gak kerasa, dan itu ciri akhir zaman. Nah, tiba-tiba nanti kita mati tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin. Tata caranya, waktunya bebas, mau kapan saja. Yang penting tatkala kita ziarah kubur, kita mendoakan ahli kubur, kemudian kita mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahli diyar dan mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Insyaallah kita akan menyusul kepada kalian. Insyaallah kita akan menyusul. Kemudian kita introspeksi diri. Di sana merenung, dan juga kita boleh mendoakan ahli kubur. Kita kalau ziarah kubur, ya mungkin ke ziarah kuburan yang memang orang kita kenal. Tujuannya apa? Untuk mendoakan ahli kubur. Misalkan orang tua kita atau teman kita atau saudara kita. Kita datang ke kuburan mereka, kita doakan mereka. Itu caranya agar kita cara untuk ziarah. Tidak ada tata cara khusus sebenarnya. Kita datang ke sana, ucapkan salam, perbanyak doa dan introspeksi diri. Terkadang kita mungkin secara tidak rangsang, secara tidak sadar, tiba-tiba meneteskan air mata. Hati itu langsung terenyuh tatkala melihat kuburan, Pak. Waduh, bentar lagi saya di sini. Jadi sering-seringlah ziarah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bidu'aika fardhan lil-his subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.